Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan prinsip-prinsip behavioral learning theory ya, bagian 2 ya. Setelah kita sebelumnya membahas beberapa prinsip-prinsip ya di bagian pertama ya. Bagian kedua ini kita akan membahas tentang immediacy of consequences ya, kemudian shaping, extinction, dan schedule of reinforcement. Jadi nanti ada fixed ratio, variable ratio, fixed interval sama variable interval ya dalam schedule of reinforcement. Baik, kita mulai saja. Yang pertama adalah immediacy of consequences ya. Jadi ini merupakan salah satu prinsip dari behavioral learning theories yang paling penting ya. Jadi bahwa konsekuensi yang mengikuti perilaku ya dengan segera itu akan lebih efektif ya mempengaruhi perilaku ya dibanding dengan konsekuensi yang waktunya tertunda gitu ya. Jadi di sini memuji siswa segera setelah perilaku baik yaitu lebih efektif ya daripada pemberian hadiah yang tertunda gitu ya. Nah, kemudian juga reinforcers yang kecil ya tapi segera itu secara umum itu memiliki efek yang lebih besar daripada reinforcers yang besar tapi tertunda waktunya ya. Nah, ini menjelaskan perilaku sehari-hari, misalnya mengapa orang sulit berhenti merokok ya, sulit untuk berhenti makanan tidak sehat atau makan berlebihan gitu ya, karena walaupun berhenti merokok ya, makan tidak sehat itu manfaatnya besar, tapi manfaat ini adalah konsekuensi yang jangka panjang yang tertunda gitu ya. Sementara reinforcer yang segera itu yaitu bahwa dia merokok kemudian dia makan berlebihan, makanan berlemak tidak sehat itu segera gitu ya. Jadi ini lebih besar gitu ya efeknya gitu ya. Nah, di setting pendidikan itu ini sangat aplikatif ya. Jadi misalnya anak yang misbehaving itu langsung diberi konsekuensi yang segera ya. Misalnya diingatkan secara verbal dengan gesture ya. Jadi nanti dengan konsekuensi yang segera, yang immediate ya, mereka nanti konsekuensi itu akan jelas gitu ya. Jadi jelas koneksi antara perilaku dan konsekuensi itu yang akan meningkatkan perilaku. Nah, yang kedua adalah shaping ya. Shaping adalah memandu ya perubahan perilaku dengan memperkuat langkah demi langkah itu ya menuju keberhasilan. Jadi misalnya memberikan ya reinforcement ketika anak mengenal beberapa huruf gitu ya, dibandingkan memberikan reinforcement setelah mereka mengenal semua huruf gitu ya. Jadi di sini langkahnya tahap demi tahapnya itu lebih pendek gitu ya, karena tadi yang immediate feedback itu lebih bagus gitu ya. Nah, selanjutnya adalah extinction ya, atau di sini bisa diarti extinction itu kan hilang ya, punah ya, kepunahan ya. Ini adalah kondisi ketika reinforcers itu dihilangkan, maka perilaku yang sudah dipelajari itu akan semakin lemah dan akhirnya itu akan menghilang gitu ya. Nah, extinction itu tidak terjadi secara smooth ya, tidak terjadi secara lancar ya, tapi ketika reinforcement ditarik itu akan muncul peningkatan respon ya, peningkatan perilaku gitu ya, yang dinamakan extinction burst ini. Kemudian setelah ada extinction burst berarti frekuensi perilaku itu meningkat dulu gitu ya. Nah, ketika reinforcement itu ditarik gitu ya. Nah, baru kemudian melemah gitu ya, hingga akhirnya hilang gitu ya. Nah, namun perilaku tersebut bisa muncul kembali setelah beberapa waktu ya.
Nah, ini contohnya ya pada burung merpati di Skinner box itu kalau mematuk selalu mendapat reward, mendapat reinforcers ya. Nah, ketika reinforcersnya itu ditarik, maka burung itu akan mematuk tombol itu dengan banyak gitu ya, dengan berulang-ulang gitu ya. Baru kemudian menyadari bahwa nggak akan lagi keluar makanan, berarti kemudian semakin lama semakin sedikit ya perilakunya itu sampai menghilang sama sekali ya. Nah, kalau contoh dalam kelas ya, menghilangkan perilaku mengacungkan jari sambil berteriak ya, ini misalnya guru mengajukan pertanyaan, ada seorang dua orang anak yang bisa menjawab toh, karena mereka ingin menjawab itu terus mengacungkan tangan dengan berteriak saya bu gitu ya. Jadi karena ini banyak itu jadi mengganggu gitu ya. Nah, untuk menghilangkan ini ya, guru itu bisa mengabaikan ya, tidak memberikan perhatian ketika anak berteriak ya. Nah, pada tahapan ini anak itu tidak mendapat reinforcers, dia akan berteriak lebih banyak gitu ya. Itu yang ini yang extinction burst ini tadi gitu ya. Nah, kalau tidak paham ini maka guru akan mengira strateginya mengabaikan ini gagal gitu ya, padahal ini masih pada tahap extinction burst tadi ya. Jadi guru harus tetap mengabaikan gitu ya, sampai akhirnya anak itu tidak lagi berteriak gitu ya sambil mengacungkan jari gitu. Oke. Nah, kalau kemudian ini guru tidak paham ini, kemudian mereka banyak berteriak, justru gurunya memberikan perhatian, oh yaudah kamu aja. Nah, kalau seperti itu berarti ada persepsi di siswa bahwa oh saya harus berteriak lebih banyak gitu ya untuk mendapat perhatian gitu ya, padahal berteriaknya ini yang hendak dihilangkan gitu. Oke. Selanjutnya adalah penjadwalan reinforcer ya, jadi atau schedules of reinforcement ya. Nah, ini ada juga salah satu yang penting ya terkait efek dari reinforcement itu, seberapa sering gitu ya nanti, kemudian terkait jarak waktu gitu ya. Ada fixed ratio, variable ratio, fixed interval sama variable interval. Nah, kita akan bahas ini satu persatu. Nah, fixed ratio itu jadwal yang tetap gitu ya. Jadi reinforcers itu diberikan setelah beberapa kali perilaku dilakukan gitu ya. Setelah menyelesaikan 10 soal ya, setiap menyelesaikan 10 soal kalian bisa keluar main di luar gitu ya. Ini yang sebut juga FR10 ya. Jadi fixed ratio 1 reinforcer setiap 10 perilaku. Nah, jadi ada notasi FR10 ini ya, tergantung berapa ya. Kalau continuous reinforcement ya, frekuensi atau CRF ini sebut setiap melakukan perilaku dia diberi reward gitu ya. Nah, ini jadinya fixed ratio 1 ya, FR1 gitu ya. Contohnya ini kalau kita ke beli minuman di vending machine itu ya, masukkan 1 koin, keluar 1 minuman gitu ya. Nah, untuk meningkatkan perilaku itu bisa mempertinggi rasionya gitu ya. Rasio ditingkatkan ya. Jadi dari 1 soal 1 reward ya, FR1 kemudian ke FR5 ya. Jadi setiap 5 baru dia mendapat reinforcer, misalnya pujian gitu ya, setiap 5 soal gitu ya. Nah, ini menghindari terlalu banyak pujian ya, karena ada nanti deflasi ya. Jadi anak tidak lagi melihat pujian itu sebagai suatu hal yang bernilai gitu. Nah, itu fixed ratio. Yang kedua variable ratio ya, setelah fixed variable ratio. Nah, fixed variable ratio adalah jumlah perilaku yang dibutuhkan untuk mendapatkan reinforcement itu bervariasi ya, tidak bisa diprediksi ya, walaupun pada akhirnya itu
mereka akan mendapatkan reinforcement gitu. Nah, jadi ini sering dicontohkan di mesin judi, mesin slot itu ya, masukkan koin memutar tuas gitu ya, tidak tahu gitu ya akan berapa dapatnya kapan gitu ya, tapi di antara 200 itu pasti ada satu gitu ya. Nah, mesin slot judi terus memanggil siswa secara acak ya, kemudian bertanya gitu ya, jika ada 20 anak maka semua itu pasti akan dapat, namun urutannya itu tidak bisa diprediksi gitu ya. Contoh lain, pengecekan tugas siswa secara acak itu juga variable ratio ya. Nah, ini yang variabel itu cirinya dia resisten terhadap extinction ya, karena mereka terbiasa dengan ketidakpastian ya, harus menunggu atau berusaha banyak gitu ya sebelum reinforcement itu keluar gitu. Oke, selanjutnya adalah fixed interval. Nah, fixed interval ini reinforcement yang ada hanya pada satu periode waktu tertentu ya, jadi tidak tergantung pada jumlah perilaku ya. Kalau tadi kan sebelumnya jumlah perilaku 10 ya, fixed ratio ya, 10 berarti dia dapat reinforcement. Kalau ini batas waktu, jadi reinforcement yang hanya pada periode waktu tertentu ya, tidak tergantung jumlah perilakunya gitu. Nah, contohnya batas waktu tugas ujian, jadwal ujian gitu ya. Jadi ini memunculkan karakteristik perilaku yang unik ya. Jadi individu tidak bertindak ya sampai pada waktu sebelum reinforcement yang ada, atau santai-santai dulu di awal, santai-santai ya. Kemudian perilaku akan meningkat ya sebelum waktu reinforcement ya. Ya, contoh yang paling sering itu SKS ya, sistem kebut semalam itu ya. Nah, yang jadi hanya bereaksi sebelum ada reinforcement itu gitu. Nah, ini kenapa disebutkan jadi evaluasi yang pendek itu dan lebih sering itu lebih baik ya daripada ujian yang besar tapi jedanya lama. Jadi short quiz ya yang sering dilakukan itu lebih baik ya daripada ujian yang jeda waktunya lama ya, hanya di akhir semester saja misalnya. Jadi siswanya siap belajar setiap waktu itu. Nah, selanjutnya adalah variabel interval ya. Nah, di sini reinforcement ada pada satu waktu ya, tapi tidak ada pada waktu lainnya gitu. Jadi di sini pengecekan tugas anak secara acak di dalam kelas ya, tidak tahu waktunya gitu ya. Jadi karena anak tekun itu hanya ketika ada guru gitu ya. Jadi namun karena mereka tidak bisa memprediksi kapan guru ada atau memeriksa gitu ya, jadi mereka jadinya selalu tekun gitu loh. Nah, contoh lainnya nih, polisi itu memeriksa kelengkapan kendaraan itu secara acak gitu ya. Nah, seperti juga variable ratio, variable interval ini juga sangat efektif ya untuk memelihara perilaku ya, maintaining high rate behavior ya. Jadi extinctionnya juga lambat di sini ya. Nah, baik, itu saja. Terima kasih, sumber kita dari Slavin ya, masih di bab 5. Jika ada pertanyaan silahkan disampaikan di forum kita di Elo. Saya tutup dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.